Ya itu memang fair, harus saya akui bahwa itu betul terjadi, persaingan mencari tenaga kerja. Cuman untuk kita sendiri karena udah segmennya outdoor itu sebenarnya tidak butuh skill yang khusus, Pak. Untuk industri yang industri non furniture seperti tekstil, garment yang sekarang banyak masuk investasinya di Jepara, rata-rata kan wanita. Rata-ratanya wanita. Nah, itu mereka punya segmentasinya sendiri lah. Cuman mengenai upah, memang kita bersaing dengan mereka supaya industri mebel ini tetap menjadi pilihan bagi para calon tenaga kerja baru untuk tetap mau kerja di industri mebel, ya upahnya harus kita sesuaikan dengan pesaing kita. Begitu. Dan itu menurut saya nggak ada masalah selama kita mampu memanage usaha ini dengan baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lumayan juga kepada para tenaga kerja yang mau di perusahaan kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dan saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Rensi Eka Pratistia, Direktur CV Kalingga Jati Furniture. Apa kabar Pak Rensi? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Bambang, terima kasih atas undangannya. Ya. Saya merasa bahagia bisa dapat bergabung. Ya. Nah, sekarang mungkin Pak Rensi bisa cerita, ketika terjadi pandemi, apa yang terjadi terhadap industri COVID di Jepara ini? Untuk industri furniture secara umum, Pak, demand-nya meningkat drastis. Jadi permintaannya sangat tinggi karena terjadinya work from home, pada orang-orang yang di luar negeri sana pada di rumah. Jadi mereka pada belanja, akhirnya mereka pada renovasi rumahnya, staycation di rumah gitu loh Pak bahasa gaulnya. Pada staycation di rumah, jadi demand furniture ini tinggi banget. Baru ini saya mendapatkan demand order PO yang besar itu baru sekarang ini. Maksudnya dari tahun 2020 sebelum pandemi kenaikannya hampir 100%. Oh, jadi justru pandemi ekspor furniturnya meningkat? Ya, permintaan produksinya tinggi. Cuman saat ini kendalanya mencari kontainer buat diekspor nggak ada. Bukan nggak ada, susah. Susah banget. Ya betul itu. Jadi kontainer itu jadi masalah di mana-mana. Tapi yang penting pasarnya meningkat ya. Jadi sesulit apapun berarti pendapatannya meningkat gitu ya. Amin, Pak. Ya. Nah, sekarang pandemi sudah mulai melandai. Itu bagaimana dampaknya? Apakah kalau pandeminya melandai nanti pasarnya turun atau justru trennya naik lagi? Kalau feeling saya sih trennya naik Pak ya, karena misalkan saya compare dengan beberapa industri sejenis yang memang punya kapasitas besar, yang udah IPO di BEI, mereka hari ini investasinya kenceng-kenceng semua. Jadi semua pengusaha yang melatar belakang di industri furniture hari ini semuanya pada meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya ditambah terus supaya bisa menangkap ini peluang yang lebih besar. Tadi dikatakan ketika collab itu karyawan tinggal 30, sekarang sudah sampai hampir 800 ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat semacam keluhan gitu bahwa mencari tenaga kerja untuk furniture itu di Jepara makin sulit karena banyaknya industri baru yang masuk Jepara. Gimana Pak Renzi? Ya itu memang fair, harus saya akui bahwa itu betul terjadi, persaingan mencari tenaga kerja.
Cuman untuk kita sendiri karena udah segmennya outdoor itu sebenarnya tidak butuh skill yang khusus, Pak. Untuk industri yang industri non furniture seperti tekstil, garment yang sekarang banyak masuk investasinya di Jepara, rata-rata kan wanita. Rata-ratanya wanita. Nah, itu mereka punya segmentasinya sendiri lah. Cuman mengenai upah, memang kita bersaing dengan mereka supaya industri mebel ini tetap menjadi pilihan bagi para calon tenaga kerja baru untuk tetap mau kerja di industri mebel, ya upahnya harus kita sesuaikan dengan pesaing kita. Begitu. Dan itu menurut saya nggak ada masalah selama kita mampu memanage usaha ini dengan baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lumayan juga kepada para tenaga kerja yang naung di perusahaan kita. Gitu. Jadi artinya kalaupun upah dinaikkan, bisnis furniture tidak terganggu, gitu ya? Ya, sebetulnya begitu, Pak. At least kita punya perusahaan yang memang punya komitmen yang baik, punya visi, punya misi yang baik untuk terus berkembang ke depan, nggak ada masalah sebetulnya. Karena memang wajar kita bersaing dengan industri yang lain untuk berkompetisi upah itu. Menurut saya lebih baik kita bisa membayar setinggi mungkin kepada para tenaga kerja itu. Menurut saya begitu lebih fair. Jadi artinya tenaga kerjanya yang lebih senang banyak pilihan gitu ya? Betul, betul. Ya. Nah sekarang mengenai bahan baku Pak, itu kan kayu jati makin lama makin sulit. Apa memakai jati rakyat itu sekarang? Ya, kita kebetulan orientasi ekspor kita dapat customer yang cukup kita produksi dengan kayu jati rakyat. Kita ya ada perhutani juga, cuman nggak begitu banyak Pak volume pembeliannya. Ya, jadi mungkin kalau yang perhutani, apakah mungkin harganya lebih mahal atau persediaannya lebih sedikit? Pertama harganya lebih mahal, dan kedua kalau kita masukkan ke industri kita yang di Kalingga ini segmennya memang middle high gitu loh Pak. Jadi kita nggak butuh sementara belum butuh kayu dengan kualitas yang tinggi untuk kita produksi, karena bayarnya memang saya berada di level ini, kamu cukup beli bahan baku yang ini aja gitu. Ya. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah produksi jati rakyat ini memadai untuk persediaan dalam waktu lama? Sejauh ini yang saya ketahui sih, yang tidak memadai kemampuan dompet kita, Pak. Oh. Sejauh saya lihat teman-teman saya yang masuk ke industri furniture yang besar-besar itu juga kan banyak juga mix materialnya, nggak cuma jati aja. Ada yang dari aluminium, ada yang dari stainless, ada yang dari rotan gitu. Ya. Oh gitu. Jadi lama-lama ada unsur-unsur lain selain kayu ya? Ya, betul. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya manajer-manajer bisnis ini yang sekolah dan yang tidak sekolah? Karena Pak Rensi kan tidak hanya sekolah di sarjana di Undip, tapi juga magister MBA di UGM. Beda dari helikopter view-nya lebih tinggi, Pak. Helikopter view maksud saya orang dengan pendidikan, mohon maaf, walaupun kembali lagi terhadap jiwa masing-masing orang ya. Tapi kalau orang itu memang orangnya baik, punya integritas, terus dia memiliki adab yang baik dan memiliki ilmu pendidikan maupun ilmu sosial, habis itu dikolaborasikan untuk bekerja, saya kira peluang suksesnya semakin tinggi. Peluang suksesnya semakin tinggi. Jadi terbukti apa yang dilakukan oleh Pak Rensi bisa membalik ya, yang semula sudah collab bisa balik.
kalau Kalingga itu di Jepara eksportir furniture termasuk yang terbesar, menengah atau kecil? Ya misalkan ranking perusahaan besar yang orientasi furniture ekspor ya mungkin nomor ya 10 besar lah Pak. 10 besar ya. Ya, 10 besar lah. Nah, jadi kalau menurut Pak Renzi ini memang masa depan bisnis furniture di Jepara itu masih masih prospektif ya? Ya, menurut saya, hemat saya pribadi sangat potensial Pak untuk dikembangkan. Ya. Karena sekarang semakin apa ya? Saya semakin mendalami dan semakin melihat bahwa potensi untuk diperbesar lagi sangat ada, sangat mungkin. Nah, kalau dikatakan khusus furniture outdoor itu maksudnya furniture yang dipakai di luar ya, di taman, di kebun gitu ya? Betul. Nah. Tapi di outdoor yang di Eropa sana kan juga mereka kayak lounge gitu Pak, kayak tempat khusus juga karena musim panas itu kan nggak lama di sana. Jadi spesial ketika ada summer mereka belanja furniture, memperbaiki ruangan outdoor-nya kayak gitu. Dulu kan legendaris sekali furniture ukir dari Jepara itu. Tapi kemudian kan juga berkembang di daerah-daerah lain, Pak. Termasuk Semarang, Solo, itu juga ada yang besar-besar. Sekarang petanya sudah seperti apa? Jepara masih merupakan sentral atau sudah bergeser? Masih, Pak. Kalau di Jepara sentra industrinya masih, karena di Jepara sendiri jumlah UMKM furniture-nya tuh ratusan ribu mungkin. Jadi industri rumah tangga yang bergerak di industri furniture itu banyak banget, ratusan ribu unit lah. Tapi untuk yang di Semarang, di Solo itu rata-rata industri besar, menengah ke atas lah, dengan omset yang lebih tinggi, mungkin di atas ratusan miliar. Kalau yang di Semarang di kawasan industri gitu, mungkin mereka apply di Semarang karena tempatnya udah ada, kawasan industri udah ada. Kalau mereka masuk ke Jepara kan lahannya mungkin nggak ada, mungkin kayak gitu. Sekarang berarti bisnis furniture di Jepara itu cukup unik ya, karena melibatkan banyak UMKM. Nah itu apakah seperti Pak Renzi ini ya, Kalingga ini, itu semata-mata mengerjakan produksi sendiri yang diekspor atau juga menampung produk-produk UMKM itu? Iya, kita punya vendor-vendor kecil yang UMKM itu Pak untuk membantu produksi kita juga. Jadi mereka bikin produk, habis itu dikirim ke perusahaan kita. Habis itu di tempat kita olah kembali dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah sekarang ini menarik, Pak Renzi ini mengelola bersama keluarga yang lain atau tidak ada keluarga yang masuk ke bisnis CV Kalingga ini? Saya dan orang tua saya, Pak. Kakak-kakak udah punya usahanya masing-masing. Jadi ada nggak bahwa kalau perusahaan keluarga itu tadi seperti pengalaman CV Kalingga sendiri, jadi suatu saat entah karena manajemennya itu bisa sangat menurun drastis gitu. Nah kemudian sekarang ada keinginan untuk transformasi menjadi perusahaan yang lebih terbuka gitu, artinya tidak hanya diisi oleh keluarga. Ya, kalau orientasi saya IPO, Pak. Orientasinya IPO. Cuman kalau memang perusahaan masih berada dalam skup yang kecil, maksudnya masih dalam media yang kecil seperti family gitu, ya memang kita agak susah ya bergerak untuk cepatnya susah. Tapi kalau saya pribadi, plan saya harus bisa IPO nih usaha saya. Plan saya demikian.
saya kira luar biasa ini apa yang ingin dicapai oleh Pak Rensi. Kalau itu berhasil, Amin. akan menjadi model yang yang ideal. Nah, saya bertanya sedikit begini. Ini ekspor furniture itu kan pernah mengalami pasang naik, pasang surut, pernah luar biasa. Kalau ada perubahan nilai tukar, dulu pernah pengalaman orang itu. Nah, kadang-kadang terus membuat perubahan manajemen, perubahan gaya hidup, sehingga banyak yang tadinya sukses kemudian jatuh. Itu masih sering terjadi apa enggak di Jepara? Ya, almarhum ayah saya berada di posisi itu, Pak. 98 lah pada saat Krismon itu. Ya. Dia kalau cerita sama saya, saya jual 1 kontainer dapat uang 3 kontainer, dia bilang gitu. Kan, dengan nilai rupiah yang relatif pada saat itu. Nah, kebetulan ayah saya memilih investasinya dengan tepat. Dia memang family man lah gitu. Dia orientasinya untuk keluarga. Jadi pada saat itu ketika dia mendapatkan rezeki yang besar itu didiversifikasikan ke tempat-tempat yang tepat gitu, Pak. Ya. Jadi sampai hari ini ya masih bisa masih bisa bertahan. Tapi bagi orang-orang yang memang pada saat itu salah menaruh investasinya, ya hari ini pasti habis gitu, Pak. Ya masih ada, kalau pertanyaan masih ada nggak yang kayak gitu, ya masih ada pastinya. Nah, terakhir, kalau tadi pengen IPO, tapi bentuknya masih CV sekarang, kenapa nggak jadi PT? One day akan jadi PT, Pak. Oh gitu ya. Ya. Baik, Pak Rensi, selain praktek profesionalisme yang ditunjukkan Pak Rensi, tapi yang lebih dari itu adalah semangat dan kepercayaan diri. Ini saya kira yang sulit. Ya. Mudah-mudahan setelah diungkapkan ini bisa menular lah kepada generasi muda yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Rensi sudah berbagi. Sukses terus, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.